hari ini gue mau ke tempat yang lucu. Jadi di sini ada namanya Microgreens. Lebih kayak sayuran tapi mini-mini gitu. Dan ini ada store-nya di Plaza Indonesia. Jadi ayo ikutin gue. Nah, ngomongin Microgreens tadi, sekarang gue udah dari tempatnya, namanya adalah Greens di Plaza Indonesia level 5. Sebelum kita bahas soal Microgreens ini apa, gue mau ngajak kalian buat coba ikut pesan di sini kayak gimana dan ngeliat gimana sih cara mereka untuk panen tanamannya. Halo, silakan. Selamat siang. Siang, Kak, ini sebenarnya apa sih? Oke, kita di sini Green Life Salad. Kita menyediakan 5 menu life salad bowl sama 2 menu bucket. Yang di dalamnya itu ada microgreens ya, Nika. Favoritnya apa sih? Yang favorit kita ada di sir tuna sama menu bucket kita. Dia ada isi daging, ada kejunya juga, dan jangan lupa ada microgreensnya, Nika. Microgreensnya kita antioksidan. Nah, antioksidan itu bagus banget nih untuk memperbaiki regenerasi sel. Terus kalau kakaknya mau yang lagi mau imun booster, kita juga ada menunya. Oke, ini langsung diambil langsung dari sini Jadi berarti. kakak bisa langsung lihat proses sayuran ini langsung dipanenin nih. Oke, mau dong lihat bisa? Boleh, boleh. Jadi mau pesannya sir tuna 1, Iya, sir mau tuna tambahin aja. air mineralnya atau jusnya? Boleh deh, boleh air mineralnya aja. Yang dingin kak? Yang dingin aja. Nah guys, jadi setelah tadi kita pesan tanamannya di sini, yang jadi menu gue langsung dipotong di sini. Jadi kalian bisa langsung lihat nih. Siang pesanannya tadi ada live salad with sir tuna, microgreensnya dia ada imun booster, dan juga baby greensnya free. Saya aku izin panen ya kak, terima kasih. Tuh, jadi ya microgreens ini nanti bakal gue makan. Terus selanjutnya setelah kita udah panen, kita langsung pindah ke dressing ya. Udah dapat salad gue. Sekarang kita bakal langsung masuk aja ke dalam untuk lihat dan makan langsung di tempat dine-in-nya. Yuk. Sekarang udah ada di tempat dine-in-nya dan kita langsung bisa ngeliat tanaman-tanaman microgreens yang nanti bakal dipanen setiap kalian pesan salad ataupun menu dari greens lainnya. Dan di sini by the way ada QR code-nya. QR code ini nanti kita bakal bisa ngeliat, nanti kita scan di handphone dan kita bisa lihat ada apa aja sih di dalam sini dan kandungan nutrisinya itu ada apa aja. Jadi sekarang gue langsung mau cobain ini bersama teman-teman gue dan kita kasih review rasanya kayak gimana sih, apakah sayur banget atau enggak. Yuk. Nah guys, sekarang gue udah sama teman-teman gue yang sama-sama sebenarnya kita tuh nggak suka makan sayur. Tuh, jadi kita bakal nyoba langsung si greens ini. Di sini kita ada 2 tipe ya. Yang pertama itu tadi sir tuna salad. Yang ini satu lagi tuh kayak baguette gitu, jadi ada rotinya. Rasa enak. Jadi kayak kriuk-kriuk. iya, kok nggak berasa sayurnya ya? Sumpah, Kayak beneran kayak nggak berasa sayur ya, kayak kriuk-kriuk kayak aja. kriuk-kriuk aja. Apa ya? Apa ya? Apa iya? Coba deh. Coba Ya. Itu kayak ya udah gitu. bukan sayur. Betul. Jarang makan sayur, tapi pas gue makan di sini tuh ini enak banget ya, sumpah. Ini rekomendan banget buat teman-teman yang gak suka sayur terus mau makan sayur, makan di sini. Salah satu motivasinya adalah buat saya sendiri ya. Pada saat masih kuliah waktu itu, saya belum mengerti tentang apa pentingnya kesehatan. Terus cek ke dokter, itu benar-benar udah mulai katanya ada bahaya kolesterol, ada bahaya macam-macam, masih muda sekali gitu. Mulai saat itu saya sadar akan pentingnya makanan. Nah, setelah sadar akan pentingnya makanan, saya mulai milih-milih apa yang saya makan, saya pilih dengan baik. Waktu itu saya ada di United States ya, ada di habis kuliah di sana kan. Nah, setelah milih-milih makanan gitu, setelah mengerti banyak tentang apakah pentingnya food safety, nutrisi, itu bisa maintain hidup yang lebih baik gitu, bikin saya lebih happy gitu, bukan hanya langsing atau kurus, tapi ada diet, tapi lebih kayak bagaimana caranya supaya kita lebih feeling happy, feeling well gitu. Jadi gimana caranya ya? Nah, mau nyari sayur-sayuran, mau nyari makanan-makanan yang benar-benar whole food gitu susah gitu waktu itu. Nah, dari situlah saya timbul itikat untuk membuat sumber pangan yang lebih baik, yang menghasilkan bahan pangan yang lebih baik, sehingga bisa menghasilkan whole food, sehingga bisa menyediakan makanan yang sangat baik buat teman-teman
teman-teman sini di Indonesia. Ini kan sekarang kita yang menanam, terus kita jadikan salad, terus teman-teman saudara-saudara yang mengkonsumsi. Kedepannya nanti yang menanam ini bukan hanya adalah kita gitu, tapi kita buka platform kita supaya teman-teman siapapun juga bisa ikut bertanam, bisa ikut memproduksi sumber pangan yang terbaik di Indonesia gitu. Kita sediakan platformnya dan teman-teman bisa menanam secara virtual melalui aplikasi kita. Pada dasarnya sih sebenarnya teknologi ini kita bisa untuk menanam apa aja, tapi mempertimbangkan ekonominya si tanaman sendiri, kita untuk saat ini kita masih memilih beberapa tanaman yang kalau mau dibilang susah ditumbuhkan di Indonesia dan pas untuk di dalam ukuran green spot ini. Jadi salah satu contohnya itu yang sekarang kita nanamin dan bisa dilihat di sini ya, kayak microgreens, udah gitu baby greens, mungkin ada beberapa kayak di depan ada strawberry juga, berry-berryan. Dan untuk sampai hari ini sih kita udah sekitar 20-an jenis tanaman ya yang kita udah coba dan berhasil ditanamkan di sini. Kenapa dia bisa kita nanam di tengah-tengah mall kayak gini? Karena si green spot ini sebenarnya kita kontrol semua kondisi lingkungan udara dan sebagainya, yang dimana ini kita buat seoptimal mungkin untuk si tanaman. Jadi dari biasanya dia hidup itu berapa jam sehari untuk cahaya mataharinya, suhunya berapa, kelembapannya berapa, CO2 bahkan nutrisi dan sebagainya. Itu yang kita kontrol, kita atur sampai semaksimal mungkin. Jadi sehingga si tanaman itu bisa memungkinkan untuk tumbuh di mana aja dan jadinya jauh lebih efektif sih. Bisa, karena semua alatnya kita ini basisnya IoT dan itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Mungkin aku bisa bantu buat peragain ini untuk, nah mungkin kayak green spot di samping ini kita bisa ngontrol dari HP untuk diatur pencahayaannya. Jadi kayak gini. Nah ini saya coba buat matiin lampu-lampunya. Oke. Nah, dan ini semua jadi kayak temperatur, nutrisi dan sebagainya itu kita semua dikontrol dari pusatnya kita lah. Kayak servernya kita, nanti ada botanisnya kita yang bisa ngatur semuanya. Dan ya kayak ini saya mau nyalain lagi juga pun bisa lagi dari sini. Mungkin untuk menjawab itu, sekarang kan kita masih coba untuk di tempat kita sendiri, makanya kita sebut Greens ini sebagai experience center juga. Kalau untuk kedepannya itu memungkinkan untuk nanti setiap rumah atau mungkin di setiap community place itu bakal ada di green spot ini. Ya, jadi kita ada di tengah mall karena teknologinya kita, green spot ini enable us untuk bisa menanam di dalam mall, di tengah mall seperti itu. Konsepnya kita itu kan mau nourish people. Jadi nourish people, kita percaya untuk kasih nourishment yang paling penuh itu harus dari nanamnya, panennya, semua di tempat yang sama tuh. Nah, dengan teknologi ini kita bisa untuk target marketnya kita ya, pasarnya tentu siapapun saja yang suka akan makanan yang sehat lah. Tapi untuk target market kita adalah ibu dan anak. Menurut data dari pemerintah, itu konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi itu kurang saat ini. Makanya kita mau menjadi solusi untuk itu. Karena target market kita ibu dan anak ya, kita mau tempatnya ini fun. Ya, fun untuk mereka bisa belajar cara bertani dengan teknologi, belajar nutrisi dan bisa betah untuk datang ke Greens. Oke. Jadi untuk harga ya, itu range-nya kita antara 77.000 sampai 127.000. Dan saladnya saja, sayurannya saja microgreens bisa beli terpisah, jadi side dish gitu, hanya microgreens dan dressing itu bisa. Untuk saat ini kita mau menunjukkan experience-nya, jadi di mana customer-nya kita, konsumennya kita itu bisa melihat tuh, oh ternyata dengan teknologi ini tanaman microgreens ini bisa ditanam loh di dalam restoran, di dalam mall dengan cara seperti ini, dan bisa dipanen, diracik jadi salad dan rasanya beda sekali gitu. Live salad better than fresh, seperti itu. Jadi kita memilih tanaman microgreens pertama karena susah sekali untuk tumbuh di alamnya Indonesia ya, karena kebanyakan microgreens butuh cuaca yang dingin,
Kedua, nutrisinya itu bisa 39 kali lipat lebih bernutrisi daripada sayuran biasa. Ya, jadi ini tergolong superfood microgreens ini. Seperti itu. Jadi kita memilih tanaman ini agar ya karena kaya dengan nutrisi, kaya dengan rasa, dan sangat bermanfaat buat kita semua. Yang kecil-kecil ini apa namanya tadi? Lupa gue. Quinoa. Kayak toge ya? Hah? Anak kayak toge bukan sih?